berbayar ya. Kita bisa membelinya di Shopee ya untuk akun premium di dalam Scopus. Terus sekarang kita menggunakan email UPN gratis ya. Nah, kita coba dulu menggunakan masuk ke dalam Scopus ya. Setelah itu kita coba cari ya, coba cari keyword yang akan kita cari. Keyword yang akan kita tentukan itu apa? Kita akan mencari keilmuan apa, pembahasan apa, tema apa. Sama ketika kita mencari di Harzing Publish or Perish. Punya beberapa queries ya, pencarian yang bisa kita gunakan. Ada dari title, abstrak, dan keyword ya, dengan kode title, ABS, dan key ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan boolean logic ya, dimulai dari and, or, dan not ya. And itu untuk menggabungkan, or itu kita akan melihat yang berhubungan dengan salah satu pembahasan kita. Kemudian not itu memisahkan sama sekali ya. Misalkan bisa kita information not, misalkan apa gitu ya, not science. Nah, biasanya seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya, kalau kita menggabungkan, kita selalu menggunakan tanda petik ya. Kita mau mencari tentang knowledge management. Management. Kalau kita cari, nah hasilnya ada yang salah. Manajemen. Atau kita ganti, ya, tidak terlalu susah. Information science. Formatian. Silakan keywordnya menyesuaikan ya. Kemudian kita bisa atur query-nya nanti apakah kita mau melakukan tentang dari tahun 2022 sampai 2025. 2025 ada 7.000 dokumen ya. Kemudian saya akan berfokus pada subjeknya social science. Kemudian saya fokus ke artikel saja. Bahasanya bahasa Inggris. Keywordnya saya menyesuaikan bebas ya. Kemudian kita limit. Oke, ada 1.730 dokumen yang saya temukan berdasarkan kriteria yang kita cari. Query-nya teman-teman bisa menyesuaikan, nanti akan dimasukkan ke dalam bentuk analisanya. Apakah berdasarkan bahasanya, apakah berdasarkan cakupannya, subjeknya, dan sebagainya. Ini adalah information science yang memang dari subjek social science ya. Kita akan melihat bagaimana. Yang pertama, di bagian kedua ini, di bagian analisa kedua ini, kita mencoba mengamati dari fasilitas yang disediakan oleh Scopusnya. Kita tinggal masuk ke analyze resultnya. Hasil analisis menurut Scopus itu seperti apa. Nah,
Nah, ini disebut dengan perintukan deskriptif ya. Kita lihat dokumen tahunnya, itu saya menemukan berdasarkan Scopus dari tahun 2022 sampai 2025, itu ada kurang lebih 1.730 dokumen. Di antaranya adalah di 2022 ada 401 dokumen tentang information science yang berbasis subjek social science, sampai ke 2025 itu 508, dan grafiknya menanjak ya, naik gitu ya. Kemudian kita lihat juga bisa dari autornya, yang paling banyak itu adalah Subavera Pandian ya. Ada Mahmud, ada Warai, ada Fakari, ada Fermat, ada Zhang. Kemudian kita juga bisa lihat dari country-nya, USA, China, India, Brazil, Iran, Australia. Kemudian by subjek areanya ya. Ada social science, computer science, kemudian decision science, art dan humanities, sampai kepada yang lainnya ya. Kemudian berdasarkan sumber ya, jurnalnya jurnal apa saja, kemudian fundingnya ya. Ini fundingnya tidak terlalu penting. Ini dokumen tipenya ya. Tipe dokumennya kita, karena kita fokus ke dalam artikel, jadi 100% artikel. Ada book chapter, ada proceeding dan sebagainya, itu beragam. Nah, langkah yang kedua di tahap yang kedua ini, teman-teman coba bisa dianalisis ya. Teman-teman coba untuk mengumpulkan ya. Ini PDF-nya berdasarkan kata kunci. Nanti tinggal save. Hasil yang kedua sudah. Oke. Jadi tadi sudah ada gambar visual co-authorship, co-occurrence dari publish or perish ya. Kemudian yang di tahap kedua, teman-teman sudah mengumpulkan PDF-nya. PDF dari analisis Scopus. Oke, kita kembali ke hasilnya. Kembali ke hasil, 1.730 dokumen. Teman-teman bisa bervariasi ya, variatif, tergantung kata kuncinya apa, jenis dokumennya, kemudian pembatasan-pembatasan di dalam query-query pencariannya. Nanti kita ekspor ya. Di sini ada ekspor ya, tolong perhatikan, ada ekspor. Kemudian kita masukkan tipenya adalah yang akan kita download adalah tipe CSV. Kemudian ini mengatur dokumennya ya. Teman-teman bisa membatasi maksimal kalau tidak salah itu 3.000 ya. Karena berhubung ini hanya 1.700 dokumen, jadi saya akan mengambil semuanya. Kemudian kita masukkan bibliographic information-nya, kita masukkan abstrak dan keyword-nya, kita masukkan fundingnya, ini opsional ya, mau dimasukkan mau tidak silakan. Kemudian order information-nya saya masukkan ya. Kemudian kita ekspor dan kita tunggu. Oke, berhubung ini sedikit 1.700, jadi lebih cepat ya. Oke, kurang lebih ada 1.700.
Nanti kita pindahkan, saya pindahkan ya supaya lebih rapi. Oke, sudah kita download. Kemudian tugas kita adalah selanjutnya kita masukkan ke dalam post viewer. Kita sama menggunakan eh, bibliographic data yang tadi. Kemudian kita masukkan yang read data from bibliographic database file. Setelah kita mengambilnya langsung dari Scopus, kita gunakan yang kedua. Kemudian ini ada pilihannya, ada Web of Science, ada Scopus, ada Dimension. Kita masukkan yang Scopus tadi. Ya. Kemudian hasil ekspor kita masukkan, kita next. Nah, pilihannya sangat beragam ya. Ada co-authorship, ada co-occurrence karena memang database-nya sangat lengkap ya. Co-citation, citation analysis, bibliography coupling. Kalau saya lihat ya, saya akan coba teman-teman coba pilih ya. Bisa dari bibliography coupling atau dari citation, atau kita coba co-citation ya. Atau ini aja deh, co-authorship. Authorship, kemudian co-authorship-nya berdasarkan countries, bukan berdasarkan pengarang dan bukan berdasarkan organisasi. Kemudian nomor dokumenter ini 1, negaranya sangat sedikit ya. Kemudian kita masukkan. Nah ini sama kayak tadi, kalau tidak ada kaitannya berarti tidak berhubungan. Jadi yang dari klaster ini tidak berhubungan, yang dari USA tidak berhubungan dengan Malaysia. Kalau misalkan kita menggunakan bibliography coupling ya, dari countries-nya sama ya. Ini akan seperti ini. Next. Kita coba yang lain berdasarkan author. Next. Oke. Nah, akan seperti ini. Ini berdasarkan information science. Ini salah satunya bisa kita ambil. Mau dari co-authorship, mau dari co-citation. Silakan untuk save ya. Misalkan karena co-occurrence, co-authorship sudah. Co-authorship, author, Scopus information saja. Tinggal kita simpan. Oke, tapi itu selesai. Yang itu ya kan, yang menggunakan filenya, artikelnya lebih dari 2000, kemungkinan akan lebih beragam ya. 2000, 3000, teman-teman silakan untuk menyesuaikan dengan keyword masing-masing. Kalau mengikuti yang tadi, yang information science, mungkin secara keywordnya lebih sedikit ya.
Oke, kira-kira ada pertanyaan? Bisa? Yang sudah sampai post viewer dari Scopus, boleh jempol-jempol. Baru satu orang. 3, 4, 5. Aman, Pak. Oke, kita ada satu lagi. Kita masuk yang ketiga. Yang pertama tadi sudah pakai haji, yang kedua kita coba menggunakan analisis deskriptifnya dari Scopus, kemudian visualisasinya kita tetap menggunakan Visual. Yang ketiga kita akan coba deskriptif dan visualisasi melalui BiblioShiny ya. BiblioShiny ini adalah salah satu paket yang disediakan oleh RStudio. Jadi teman-teman coba untuk membuka RStudio-nya ya. Buka RStudio masing-masing ya. Saya ulangi ya. RStudio-nya. Bagi yang belum punya RStudio silakan boleh mendownload atau menggunakan karena ini sebagai transisi aja ya, transit sementara. Bagi yang belum punya silakan untuk menginstal package-nya ya. Bisa melalui install ya. Saya cantumkan nanti di install package bibliometri. Yang kedua library bibliometri ya. Yang ketiga baru kita masuk ke BiblioShiny. Oke, kita mulai. Karena saya sudah menginstal ya, menginstal apa namanya paket bibliometricsnya. Kalau teman-teman yang belum, silakan install. Cek di chat ya untuk install paketnya. Saya hanya menggunakan library untuk kita panggil ya, bibliometrics simple sebetulnya. Kita panggil library-nya, kemudian kita masuk ke BiblioShiny. Nanti kita akan diarahkan ke suatu situs ya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Sarah, sudah Sarah?
Belum Pak, lagi mau coba. Rehan, Muhammad Rehan, Safir, sudah sampai mana? Ya Pak, kenapa Pak? Sudah sampai mana? Tadi udah bisa sih Pak, yang harjingnya, terus juga udah nyoba-nyoba di Mendeley di Force Viewer-nya. Sekarang lagi download RStudio Pak. Oke, silakan download dulu. Baik Pak. Adam, gimana Adam? Sedang saya install Pak. Di RStudio. Iya Pak. Oke, coba dulu. Apa lagi? Hafiz. Saya masih tahap instalasi Bapak. Instalasi apa? Iya. Oke. Nasya, Saya masih gituin post viewersnya Pak, belum bisa-bisa. kenapa? Pas viewernya? Aplikasinya ininya Apanya? berkendala gitu, jadi lagi diituin ke terminal, nggak bisa dibuka post viewersnya. Oke. Coba ya, dicoba. Oke, makasih Pak. Zulaikha. Sudah sampai mana Zulaikha? Yang Scopus tadi udah, post viewernya? Oke, sip. Raja, mana Raja? Iya Pak, Sudah sampai mana Raja? lagi install package-nya Pak. Oke, sudah jalan installnya? Iya lagi jalan. Oke, kita tunggu. Sekali lagi, kalau memang BBSN-nya sudah jalan, nanti akan tampilan seperti ini. Kalau ada kendala silakan untuk menanyakan. Tinggal resen. Ya, sekali lagi, kalau ada yang mau bertanya.